Shalom, puji syukur berkat Tuhan masih boleh kita rasakan dan nikmati di pagi hari yang indah ini, di mana kita semua boleh beristirahat dan boleh bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan dan memiliki kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih atas segala rahmat dan anugerah-Mu yang besar, yang telah memberkati kami dengan perlindungan dan berkat jasmani dan rohani yang kami perlukan. Kami memohon ampunilah kami atas dosa-dosa kami dan memberikan hikmat-Mu untuk hidup menurut kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima kebijaksanaan dan petunjuk-Mu lewat bacaan Alkitab Yesaya 28 ayatnya yang ke-25. Anugerahilah kami hikmat-Mu untuk memahami kehendak-Mu dan dikuatkan untuk boleh dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Marilah kita membaca Yesaya 28 ayatnya yang ke-25. Bunyinya demikian. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum berjajar dan jelai pada tempatnya, dan sekoi di pinggirnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita di pagi hari ini adalah cara yang tepat dalam konteks yang berbeda. Setelah tanah disiapkan oleh si petani, tiba waktunya untuk menanam. Bacaan ini menyebutkan 5 jenis tanaman yang berbeda. Jintan hitam atau getsak, ini tanaman yang ditanam untuk diambil bijinya yang beraroma dan sering digunakan sebagai bahan obat. Jintan putih atau kamon ditanam untuk dijadikan sebagai bahan bumbu untuk makanan. Gandum atau kita bahan dasar tepung untuk roti dan makanan. Jelai atau seora jenis padi-padian dan termasuk makanan utama di Palestina. Dan sekoi atau kusemet, yakni bahan dasar roti yang dimakan oleh orang miskin di Palestina dan di bagian lain di daerah timur. Bibit-bibit tanaman ini tidak sembarang ditanam, tetapi ditanam pada tempatnya masing-masing. Ada yang di bagian tengah dan ada juga di bagian pinggir. Ini dilakukan untuk melindungi beberapa jenis tanaman yang dipandang lebih berharga, dan ini dimaksudkan untuk menghindari dari gangguan binatang liar atau ternak yang tersesat. Semuanya diatur dengan baik. Tujuannya tentu saja agar lahan itu akan memberikan hasil yang baik pula.
Perbedaan perlakuan ini dilakukan sesuai dengan jenis bibit tanaman yang ditanam. Petani tidak memperlakukan atau menanam semua jenis tanaman dengan metode yang sama. Tentunya agar hasilnya yang didapatkannya akan baik. Saudara-saudara kasih Tuhan, teks Perjanjian Lama banyak menjelaskan tentang bagaimana Tuhan memperlakukan Israel di tengah kehidupannya bersama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka adalah umat pilihan Allah yang memiliki cara hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa lain karena mereka hanya menyembah satu Allah yang hidup. Tuhan memberikan kepada mereka aturan, hukum, agar iman mereka kepada Tuhan tetap terpelihara. Demikian pula dalam kehidupan bangsa Israel, kasih setia Tuhan yang terus-menerus dinyatakannya kepada mereka. Tuhan memang membedakan perlakuan terhadap orang yang setia dan kepada orang yang bebal, di mana orang yang setia diberkatinya dan orang yang bebal dihukumnya. Namun, Tuhan mengasihi mereka semua. Meskipun Ia menghukum, tetapi tujuannya bukan untuk menghancurkan kehidupan mereka, melainkan agar mereka yang bebal dapat bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Persekutuan gereja terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Anggota keluarga pun memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Perbedaan ini hendaknya mendorong gereja untuk mencari bentuk dan metode pelayanan yang tepat sesuai dengan konteks warganya, agar pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula di tengah keluarga, orang tua yang tentunya sangat mengenal dan memahami anak-anaknya akan mencari cara yang tepat agar proses pengajaran dan pewarisan iman itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga anak-anak boleh bertumbuh dalam imannya. Ayat ini juga menggambarkan petani yang dengan sabar membajak, mencangkul, dan menabur benih. Dalam kehidupan kita di Jakarta ini bisa diartikan sebagai orang yang bekerja keras, punya perencanaan, dan tentunya ada ketekunan. Kita harus menabur kasih, kesabaran, dan pengertian. Petani tidak bisa langsung menuai tanpa proses membajak dan menabur. Begitu juga dalam kehidupan, kita tidak bisa instan ingin sukses tanpa usaha dan pengorbanan. Tapi setialah dalam proses Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, karuniakanlah hikmat-Mu supaya kami mampu mencari cara yang tepat untuk memberitakan dan mengajarkan firman-Mu. Di tengah perbedaan
dan dalam konteks yang majemuk, mampukan kami untuk terus bekerja dengan tekun, hidup dalam iman, dan saling mendukung satu sama lain. Karena kami yakin, pada waktunya Tuhan akan memberikan hasil yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.